Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan bahwa kemarin KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Malam hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud, tentu setelah kami melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan dan kemudian gelar perkara serta kesimpulan. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin pengumuman dan penahanan para tersangka dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setelah itu kami tunjukkan barang bukti dan kemudian kami persilahkan teman-teman bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Kami silahkan, kami fokuskan dulu ke perkara ini. Setelahnya jika ada pertanyaan lain juga kami buka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di luar perkara ini. Ya. Baik, kami silahkan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin terkait dengan pengumuman dan penahanan para tersangka dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KPK akan mengumumkan penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Hari ini Kamis tanggal 22 September, kami akan menyampaikan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021 ini. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 8 malam di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Para pihak yang diamankan, pertama, Saudari AMN, Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. Kedua, Saudara AZR, Kepala BPBD Kolaka Timur. C, Saudara MD, suami Saudari AMN. D, AY, Ajudan Bupati. E, Saudara NR, Ajudan Bupati. Dan F, MW, Ajudan Bupati. Kronologis tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 21 September kemarin, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan akan diberikan oleh AZR. Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti AZR yang telah menyiapkan sejumlah uang yaitu sebesar 225 juta rupiah. Dalam komunikasi percakapan yang dipantau oleh tim KPK, Saudara AZR menghubungi ajudan Bupati, yaitu Saudari AMN, untuk meminta waktu bertemu dengan AMN di rumah dinas jabatan Bupati. Saudara AZR kemudian bertemu langsung dengan AMN di rumah dinas jabatan Bupati dengan membawa sejumlah uang 225 juta untuk diserahkan langsung kepada Saudari AMN. Namun oleh karena di tempat tersebut sedang ada pertemuan kedinasan, sehingga AMN menyampaikan agar uang dimaksud diserahkan oleh AZR melalui ajudannya yang ada di rumah kediaman pribadi AMN di Kendari.
Saat meninggalkan rumah jabatan Bupati, tim KPK langsung mengamankan AZR, AMN, dan pihak terkait lainnya serta sejumlah uang yaitu sebesar 225 juta. Semua pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. A. Saudari AMN Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. B. Saudara AZR Kepala BPBD Kolaka Timur. Konstruksi perkara ini yang diduga telah terjadi yaitu pada Maret sampai Agustus 2021, AMN dan AZR menyusun proposal dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau sering disebut dana RR, serta dana siap pakai atau DSP. Kemudian awal September 2021, AMN dan AZR datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait dengan pengajuan dana hibah logistik dan peralatan, di mana Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai 26,9 miliar dan dana hibah dana siap pakai senilai 12,1 miliar. Tindak lanjut atas pemaparan tersebut, AZR kemudian meminta AMN agar beberapa proyek pekerjaan fisik atas sumber dana kedua tersebut yang bersumber dana dari hibah BNPB nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan AZR dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair kepada Pemkab Kolaka Timur. Khusus untuk paket belanja konsultasi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan USI senilai 714 juta dan belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluwoi senilai 175 juta akan dikerjakan oleh AZR. AMN menyetujui permintaan AZR tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30% dari dana konsultan. Selanjutnya AMN memerintahkan AZR untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ratmawan, Kabak ULP, agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan menguploadnya ke LPSE sehingga perusahaan milik AZR dan atau grup AZR dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan 2 proyek dimaksud. Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang pertama sebesar 25 juta dan 225 juta kelanjutannya, artinya 2 tahap. Pertama 25 juta dan yang kedua 225. DP-nya 25 lebih dahulu. AZR kemudian menyerahkan uang 25 juta tersebut kepada AMN dan sisanya sebesar 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal. Untuk AZR selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk saudara AMN selaku penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada kedua tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 22 September sampai dengan 11 Oktober 2021 di rutan KPK. Yaitu saudara MN ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara saudara AZR ditahan di rutan KPK Kafling C1. Sebagai langkah antisipasi memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengumuman atas giat tangkap tangan ini, dan kami KPK selalu mengingatkan agar para penyelenggara negara untuk berpegang teguh pada sumpah jabatannya dan bekerja sebagai pelayan masyarakat dan rakyatnya masing-masing. Karena sebab pengadaan badan jasa melalui lelang dilakukan dengan upaya mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi melalui permainan pengadaan dan barang jasa. Oleh karena itu, sekali lagi, KPK berharap kepada segenap para penyelenggara negara, mari kita hentikan kegiatan-kegiatan yang bernuansa korupsi. Karena bagaimanapun saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, masih banyak anggaran dan dana rakyat yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Saudara Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nurgufron yang telah membacakan beberapa poin pengumuman dan penahanan tersangka dari kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tersebut. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan ini. Baik, berikutnya kami silakan 3 orang penanya terkait dengan perkara ini dulu ya. 1, oke, sebutkan nama dan dari medianya. Kemudian yang kedua ada 2 orang. 1 lagi, oke, 2 dulu ya. Silakan Mas Chandra ya. Iya, saya Chandra dari medcom.id. Mau nanya, ini kan korupsinya dana rehabilitasi pasca bencana. Kan kalau di undang-undang kita tahu kalau korupsi dana bencana itu bisa dihukum mati ya. Nah ini KPK bakal melakukan itu apa enggak, atau mau fokus ke kasus suapnya dulu atau nanti dikembangin lagi ke depan atau gimana? Yang kedua, ini Ibu Bupatinya kan baru banget menjabat, ini baru sekitar 3 bulan dia jadi bupati karena sebelumnya wakil bupati. Nah, apakah korupsi ini dilakukan untuk dia balik modal kampanye sebelumnya atau gimana gitu Pak? Itu dulu. Yang kedua, belakang. Saya Niko dari Harian Kompas. Saya ingin bertanya,
Pertama soal ini kan dana hibah gitu ya, dana kecipratan dana hibah dari BNPB. Apakah ada rencana juga pemanggilan kepala BNPB, karena pasti kan berkaitan langsung ya, pasti ada koordinasi dengan kepala BNPB. Lalu kedua, ada info juga soal ada pertemuan dengan anggota DPR Komisi 8 si Pak Anzarullah ini dengan Pak Husni namanya, sekitar Agustus lalu. Nah itu apakah itu juga akan didalami soal, karena katanya itu kan juga berkaitan dengan penyerapan aspirasi gitu, daerah mana saja yang terkena bencana. Lalu yang ketiga, ini kan juga itu Bupati ini termasuk yang termuda ya Pak Gufron. Nah ini mungkin ada peringatankah untuk para bupati muda ini, kepala daerah muda ini agar dan agar bisa mengetahui ini kan salah satu rawan korupsi juga ya, pengadaan barang dan jasa. Nah itu. Satu lagi, dana hibah ini juga ke daerah lain kah? Mungkin Pak Deputi tahu mendalami ini dan sehingga bisa menjadi pencegahan gitu ya untuk daerah lain juga, atau mungkin juga ingin mendalami juga ke daerah lain KPK. Terima kasih. Baik, satu lagi kami beri kesempatan, ada? Nggak ada ya, dua dulu. Oke, baik. Terima kasih pada para penanya, 2 orang. Walaupun 2 orang, tapi pertanyaannya menjadi 6 ya. Saya akan berbagi kalau hal-hal yang bersifat teknis kepada Pak Deputi Penindakan. Pertama, pertanyaannya, ini adalah dana hibah untuk bencana, apalagi di kala COVID, yang juga merupakan bencana nasional, bahkan bencana global. Pertanyaannya mungkin apakah bisa masuk ke pasal 2 ayat 2, begitu ya? Terima kasih Mas Tandra. Jadi yang kami lakukan kegiatan tangkap tangan ini berupa suap. Suap terhadap bagaimana agar memenangkan salah satu kontraktor pada 2 proyek. Proyeknya itu tentu ada 2 tahap juga. Proyeknya 2, tahapannya ada 2, yaitu tahap penentuan konsultan dan pengawasnya, dan tahapan pelaksanaan. Yang kami tangkap ini adalah pada saat pemberian hadiah atau janji barang berupa uang 250 juta melalui 2 tahap, 25 dan 225, agar dimenangkan pada tahap penentuan konsultan. Proses konsultan, penentuannya masih berjalan, belum ditentukan. Jadi masih berjalan. Kecuali proses penentuan konsultannya sudah terjadi dan kemudian ada melawan hukum karena adanya suap ini, baru bisa itu masuk ke pasal 2 ayat 2. Tapi ini sedang berjalan. Anda misalnya ikut tender, belum pengumuman, tapi agar perusahaan saudara dimenangkan, ada deal suap ini. Perusahaan Anda yang memberi ke saya misalnya ULP-nya, itu belum selesai diumumkan. Jadi belum terjadi, pemenangannya belum. Itu apakah nanti memungkinkan ke pasal 2 ayat 2, tentu masih kami akan proses lebih lanjut ya. Tapi supaya Anda tahu konstruksi pokok perkaranya, ini suap untuk proses pemenangan yang sedang berlangsung, belum selesai. Jadi melawan hukumnya dalam proses pengadaan barang dan jasa belum sempurna, belum voltoid. Yang voltoid pada suapnya. Itu yang pertama. Kedua, baru menduduki apakah untuk kembali modal dan lain-lain, tentu
kami masih akan didalami untuk apa ya. Kami tidak sedang bagi KPK untuk apanya itu tidak penting. Tapi yang penting adalah bahwa penyelenggara negara menerima janji, hadiah, baik barang maupun uang, untuk berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hukum, itu adalah tindak pidana korupsi suap. Apakah untuk kepentingan apa? Kami belum mendalami. Mungkin nanti info dari Pak Karyoto bisa lebih mendalam. Ketiga, Kepala BNPB, termasuk juga pertanyaannya kepada anggota Komisi 8 ya, DPR RI, tentu semuanya masih dalam proses ya. Kami masih menangani apa yang oleh KPK ditangkap. Kepada pihak-pihak selanjutnya tentu kami akan lakukan pengembangan sesuai dengan fakta-fakta yang dapat kami buktikan lebih lanjut. Kemudian Bupati Muda bagaimana agar ini tidak terjadi lagi begitu ya. Sebenarnya jabatan-jabatan itu tidak ada tua dan mudanya dan juga tidak ada pengalaman atau tidak berpengalaman. Tetapi bagaimanapun kami sekali lagi KPK berharap bahwa jabatan adalah amanah dan karenanya kami berharap setiap penyelenggara negara memahami bahwa kedudukannya adalah untuk kepentingan publik. Maka setiap penyelenggaraan negara yang tidak untuk kepentingan publik pasti kemudian itu berindikasi korupsi dan pasti kami akan lakukan penangkapan. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi kader-kader muda atau generasi muda yang menduduki jabatan tentu memang godaannya masih sangat tinggi untuk melakukan hal-hal karena mungkin ekspektasi pada jabatan-jabatan lebih lanjut akan masih panjang, sehingga mungkin bahasa Anda setiap jabatan seakan-akan membutuhkan biaya. Itu yang mari kita hentikan, bahwa setiap jabatan itu berbiaya, mari kita hentikan karena akar dari korupsi adalah jabatan itu berbiaya itu. Semakin tinggi, maka akan semakin motivasi untuk melakukan korupsinya semakin tinggi juga. Apa ada pertanyaan ke-6 tadi, apakah dana RR atau dana DSP ini kan juga mungkin ke daerah-daerah lain. Tentu RR maupun DSP ini bukan hanya untuk Kolaka Timur, tapi untuk beberapa daerah yang lain. Kami akan terus mencermati, bukan hanya untuk menangkap ya, tapi kami ingin lebih lanjut akan menindaklanjuti agar kemudian dana RR maupun DSP ini tidak lagi kemudian skimnya supaya lebih transparan dan akuntabel sehingga tidak lagi kemudian mudah untuk dikorupsi. Saya kira itu yang dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Karyoto ada tambahan hal-hal tadi tentang untuk apa dananya dan apakah proyeksi pengembangannya seperti apa. Silahkan Pak Karyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media. Ini adalah baru Argo 24 jam pertama ya. Jadi rekan-rekan sudah mau tahu filmnya udah berakhir, jadi terlalu buru-buru. Artinya hari ini kita baru menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa penahanan. Mungkin besok sudah kami siapkan untuk melakukan penggeledahan. Biasanya di penggeledahan ini akan melihat informasi-informasi yang masuknya. Kita tidak akan melakukan istilahnya tadi rekan-rekan menanyakan ini terlibat, itu terlibat. Ya, terlalu prematur kita mengatakan itu. Nanti kalau sudah ada saksi-saksi, sudah ada bukti-bukti dan petunjuk yang mengarah siapa yang terlibat, kita akan ungkap semuanya. Ya, jadi bukan teori, memang seperti itu. Kalau tiba-tiba kami bukan dukun, jadi nggak bisa memprediksi besok yang terlibat adalah anggota ini, anggota itu. Nah kemudian yang menyangkut masalah
bupati-bupati yang termuda dan lain-lain yang tadi disampaikan oleh Pak Gufron juga. Sebenarnya kalau amanah dan dia memegang sumpah jabatan janji, ya kembali bahwa ini adalah sebenarnya diperuntukkan untuk melakukan rehabilitasi, dana-dana untuk penanggulangan pasca bencana. Nah tentunya kan harus betul-betul dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ini baru jasa konsultan, sudah disunat. Apalagi nanti paket-paketnya mesti akan lebih juga, karena 20, ya memang ada namanya development fee-nya, berapa persen ada semua. Tapi nanti akan kita kembangkan dulu, sampai nanti kita temukan betul-betul valid. Ya. Dan apakah baru berapa bulan ini beliau ini kan? Ya baru 3 bulan ya, berarti ya argonya belum terlalu ini ya. Nah kemudian sebenarnya kerjasama antara penindakan dan pencegahan ini sudah simultan. Ketika kita menyelesaikan sebuah perkara, resumenya sudah langsung di-deliver kepada teman-teman kami di pencegahan. Sehingga berbagai macam modus operandi sudah disampaikan. Dengan korsup-korsup itu kalau turun di wilayah cerita tentang itu. Dan bahkan pimpinan juga ketika Zoom dengan para kepala daerah, hal-hal yang menjadi celah-celah itu disampaikan semua. Hanya kembali tadi katakan bahwa memang politik di Indonesia mahal. Ya. Kemarin kita tahu untuk menjadi PJ aja harus bayar. Ya. Bagaimana untuk menjadi pejabat yang definitif? PJ kepala desa ini. Ya. Dan mungkin rekan-rekan belum diinformasikan pengembangannya cukup bagus itu. Nanti kira-kira mungkin sebulan lagi ada hal yang menarik ya. Nanti tentang yang Probolinggo kemarin. Nah kemudian kembali bahwa ya harapan kita bahwa orang ketika menjadi pejabat publik ada betul-betul amanah. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gufron dan Pak Deputi. Ini masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan pencegahan sepertinya Pak. Bagaimana tindak lanjut pendampingan KPK kepada Pemda yang kepala daerahnya terjerat OTT saat ini, terutama berkaitan dengan potensi terjadinya korupsi suap, pemerasan, dan gratifikasi. Ini jadi pendampingan KPK, ini upaya pencegahan. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Lampung, Ricardo Huta Barat. Dengan berjalannya atau adanya kegiatan OTT yang belakangan ditangani, bagaimana kemudian penanganan perkara korupsi yang saat ini sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Utara? Kapan lagi KPK menindaklanjuti penyidikan perkara di Lampung Utara tersebut? Terima kasih. Nanti yang Lampung Utara biar Pak Karyoto, karena ini sudah sedang berjalan. Jadi pertanyaannya bagaimana kemudian KPK menindaklanjuti suap demi suap kepada proses pencegahannya ya. Sebagaimana kami jelaskan mulai kepemimpinan periode kelima ini KPK menggunakan 3 strategi. Kalau sudah Voltoid melakukan kejahatan tidak pidana korupsi, kami tangkap Pak Karyoto yang bekerja. Supaya apa? Supaya pelakunya jerah dan yang lain takut. Itu harapannya, tapi tidak semuanya jerah dan tidak semuanya takut. Masih banyak yang kemudian berpikir bagaimana tetap bisa korup tapi tidak terendus Pak Karyoto. Begitu. Kedua, kami mencegahnya dengan sistem, agar sistem pengelolaan keuangan, BMN, perizinan, PBJ, itu secara limitatif tersempitkan kesempatan untuk melakukan korup. Gitu. Yang ketiga, maka kami kemudian juga memandang perlu adanya pendidikan agar para penyelenggara negara harapannya dari dalam dirinya itu sadar bahwa korupsi itu jahat gitu. Karena itu tiga-tiganya itu akan secara simultan akan kami kerjakan secara bersamaan, tidak kemudian memberatkan pada salah satunya. Termasuk juga sebagaimana OTT demi OTT, suap demi suap di berbagai kabupaten, kota maupun provinsi, kami akan kemudian tidak lanjuti dengan pencegahan, pendampingan itu MCP maupun
pendidikan kepada para penyelenggara negaranya. Supaya kemudian yang lalu mari kita hentikan, biarkan berlalu, kita tatap masa depan bahwa mari kita sama-sama tidak melakukan lagi korupsi ke depan. Dengan pendidikan masyarakat supaya sadar dari dalam dirinya bahwa korup itu adalah bukan hanya merugikan bangsa dan negara maupun masyarakat, tapi merugikan dirinya masing-masing begitu. Keluarganya kemudian akan terhina dan lain-lain. Itu yang akan kami laksanakan. Jadi tidak ingin kami kemudian hanya menangkap demi menangkap, karena sesungguhnya menangkap demi menangkap itu menunjukkan bahwa tugas pencegahan agar tidak ada suap itu masih belum berhasil. Kami akan melakukan ketiga-tiganya dan bermimpi agar tidak ada lagi yang ditangkap karena tidak ada penyuapan. Bukan karena tidak ada penangkapan, karena tidak mampu kami tangkap penyuapnya. Itu yang kami harapkan. Selanjutnya untuk kasus Lampung Utara, saya persilahkan Pak Karyoto, karena ini proses dalam perjalanan ya. Silahkan Pak Karyoto. Ini kalau didadak-dadak ini jadi lupa materinya, terlalu banyak kita mengikuti. Coba Pak Ali coba dijelaskan aja, saya agak. Baik, terima kasih Pak Dut, izin Pak. Jadi terkait dengan penyidikan perkara di Lampung Utara, sebagaimana pernah kami sampaikan, saat ini memang kami sedang melakukan kegiatan penyidikan ya terkait dengan pengembangan perkara yang sebelumnya telah ditangani oleh KPK terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Saat ini masih dalam proses penyidikan dan masih berjalan begitu. Nanti pada waktunya tentu kami akan sampaikan perkembangannya, siapa yang tetapkan sebagai tersangka dan kami hadirkan tentunya ketika proses penahanan. Gitu. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan satu orang penanya terkait di luar ini, boleh ya Pak? Satu orang penanya terkait di luar perkara ini. Mau tanya soal dakwaan kasus pajak tadi yang sudah dibacakan. Tadi disebut ada orang dekat PT Bank Pan Indonesia, Mukmin Ali, yang diduga meminta kuasa hukum yang sudah saat ini jadi tersangka untuk kong kali kong menurunkan harga pajak gitu. Nah, berarti kan ada keterlibatan, ada perintah dari bos Bank Pan Indonesia dalam penurunan harga pajak itu. Apakah KPK saat ini sudah menduga ada keterlibatan dari dari PT Bank Pan Indonesia dalam kasus itu gitu. Yang kedua, soal kasus OTT Hulu Sungai Utara. Kan dari kemarin KPK menggeledah dan menemukan barang bukti di rumah dan kantor Bupati HSU gitu Pak. Tapi kan Bupati HSU itu nggak tersangka dalam kasus ini, tapi ada barang bukti di dalam kantor dan rumahnya. Apakah KPK menduga ada keterlibatan Bupati HSU dalam kasus tersebut gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Chandra. Penanya terakhir ya. Terima kasih Mas Chandra. Jadi prinsipnya selalu suap ini adalah pintu masuk kami. Ketika masuk, kemudian biasanya banyak ruang-ruang yang bisa dibuka lebih lanjut. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Karyoto, OTT sebelumnya yang Probolinggo, itu kemudian membuka banyak ruang-ruang korup yang lain yang dapat akan kami tindak lanjuti. Termasuk juga yang HSU sedang kami kembangkan. Apa saja yang akan pengembangannya ke perkara apa saja, peristiwa korupsi apa saja, nanti setelah selesai kami menemukan bukti-bukti baru pengembangannya, maka tentu kami akan expose dan juga kami sampaikan ke media. Kalau sementara ini karena kami masih sedang bekerja, tidak dapat kami sampaikan. Termasuk untuk perkara ini, jadi yang tadi pertanyakan ke daerah lain dan lain-lain, tentu kami tidak akan
mengatakan sekarang, karena kami masih bekerja, sebagaimana disampaikan Pak Karyoto, ini baru 1 kali 24 jam, sehingga belum banyak yang dapat kami kumpulkan, kecuali kasus suapnya. Maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti yang telah kami kumpulkan, kami tetapkan tersangka, dan malam ini kami lakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan. Pengembangannya mohon bersabar lebih dahulu. Untuk yang pajak, silakan Pak Karyoto. Terima kasih. Pada prinsipnya, ketika sebuah perkara sudah mulai bergulir di persidangan, nanti kita akan lihat apa ada fakta-fakta baru atau tidak. Dan tentunya kalau fakta-fakta baru itu, jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang mungkin untuk dikembangkan atau bagaimana. Ya. Jadi ini kan juga belum baru penerima-penerima dulu yang sudah disidangkan. Nanti bergeser ke sini, bagaimana perkembangannya akan kita beritahukan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Nurufron, Pak Karyoto, dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.